Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di Hotelier Talks. Kerjasama IHJM DPD Jawa Tengah, TVku, Program Studi Pengelolaan Perhotelan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro Semarang. Saat ini saya kedatangan salah satu General Manager di Kota Semarang. Jadi kita perkenal. Yang pertama adalah dengan Bapak GM kita dari Gracia Hotel Semarang. Selamat datang Pak Faik. Selamat sore. Bagaimana keadaannya Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Siap ya Pak, seger sekali kelihatannya. Semangatnya luar biasa. Semangat ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu apoteker dari Maya Ari Wardani, Ya, SFAM dari SMK Nusa Putra 2. II. Bagaimana keadaannya Ibu hari ini? Sehat. Sehat sekali. Jadi pemirsa setia TVku, Hotelier Talks ini nanti sampai dengan 60 menit ke depan, kita berbicara mengenai Hotel Challenge and Guest Journey ya. Jadi pemirsa TVku bisa berpartisipasi di channel YouTube Live, nanti bisa bertanya dengan narasumber kita. Jadi saat ini Bapak, jadi berbicara mengenai Hotel Challenge ini Bapak. Jadi mungkin saat ini setelah ramai kampanye nih Bapak. Jadi saat ini kan memang hotel itu saya lihat di Semarang itu juga banyak digunakan untuk kampanye Bapak. Iya. Nah, mungkin saya bisa bertanya bahwa bagaimana untuk tingkat okupansi atau hunian berkaitan dengan masa-masa kampanye di saat-saat ini, di bulan-bulan ini maksud saya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Saiful dan pemirsa TVku khususnya di Hotelier Talk, bahwa bisnis hotel itu sebetulnya siklusnya sudah bisa kebaca Pak. Ya, jadi dari tahun ke tahun, Januari, Februari, Maret, menjelang puasa, grafiknya sudah kebaca, kemudian setelah Idul Fitri biasanya mulai mengalami kenaikan kembali, sampai nanti di semester 2 sampai bulan Desember biasanya grafik cenderung naik. Oktober, November yang tertinggi sejauh ini, Desember agak drop sedikit. Jadi siklusnya sudah terbaca ya Pak ya, dari naik. Ya betul, sudah terbaca, dan saat ini memang tahun politik ya Pak ya, tahun politik, jadi di teman-teman hotel sekarang banyak kegiatan dari partai politik, dari berbagai koalisi juga Pak saat ini. Jadi alhamdulillah sih Pak, satu sisi Januari Februari yang biasanya low, tapi ini terbantu adanya gitu. Giat politik. Ya mungkin Pak Faik bisa memaparkan materinya untuk pengantar pembahasannya. Oh baik, hari ini seperti kita ketahui bahwa di hotel khususnya, di hotel ini termasuk hospitality industry ya, hotel, di mana industri yang membutuhkan keramah tamahan di situ, kemudian industri yang membutuhkan pelayanan ada di situ, dan hotel ini sendiri mengeluarkan dua tipe produk, satunya produk, satunya servis. Ya. Jadi ada produk dan servis di situ Pak Saiful. Nah hari ini kita akan membahas Hotel Challenge dan Guest Journey yang saat ini juga semakin marak hotel di Semarang khususnya. Jadi tantangan tersendiri buat para hotelier. Betul. Tapi kadang gini Pak Faik, jika kita melihat fenomena sekarang, jadi mungkin tadi Bapak sempat bercerita, jadi hotel itu adalah salah satu dari produk yang dikhususkan untuk pelanggan. Jadi mungkin pelanggan kan ada ekspektasi ya Pak, kemudian menimbulkan suatu ekspektasi yang terlalu tinggi, tetapi tidak bisa dikelola dengan baik dengan hotel, jadi menimbulkan suatu komplain. Iya, nah pertanyaannya adalah bahwa akhir-akhirnya ada suatu selebgram Pak, yang kemudian dia speak up, kemudian ramai sekali berkaitan dengan yang refund dan seolah sebagainya. menjatuhkan Ya, pihak betul, hotel, Ibu. betul ya, merugikan pihak hotel. Ya, padahal sebagaimana misal experience itu kan kita wajib untuk mereview nih Pak. Jadi dari sudut segi pandang Bapak mengenai kalau misal kita mereview nih hotel, contohnya Hotel Gracia, Pak. Jadi kalau misalkan kita ada review yang sekiranya itu komplain ya, karena tidak selalu itu kan pasti kan ada bintang 4, bintang 5 dan sebagainya. Jadi bagaimana Bapak menyikapi kondisi tersebut? Oh baik, terima kasih Pak Saiful. Pada dasarnya komplain is a gift ya, komplain adalah hadiah. Dan di hotel sendiri sebetulnya hotel ini juga menjadi puncaknya komplain juga bisa Pak. Karena historical tamu sebelum datang di hotel itu kan macam-macam. Yeah. Contoh ketika mau ke bandara
beliau naik taksi, Iya. kemudian maaf sopir taksinya mungkin belum mandi misalnya kayak gitu ya. Mau komplain di jalan sudah ngebut, mau boarding, nyampe di bandara tiba-tiba sudah ngejar waktu, Iya, tiba-tiba ada pengumuman pesawat delay 2 jam 3 jam, tambah kesel lagi kan. Bad mood ya. Tambah kesel lagi, bad mood, kemudian naik pesawat, mendarat di kota Semarang misalnya, ketemu lagi dengan driver yang kurang komunikatif, berbagai catatan komplain ada di situ, tapi tidak tersalurkan. Nah, masalahnya begitu sampai di hotel, kemudian staf hotel melakukan kesalahan kecil saja, Iya. meledaklah komplain itu di hotel. Dan Iya, itu betul. sangat memungkinkan ya, industri hotel itu sebagai tumpahan tamu komplain, di mana histori sebelum sampai ke hotel itu akumulasi komplain tidak tersalurkan, Betul, Pak. iya. Jadi Jadi begitu meledak-ledak. ada masalah di hotel, meledaknya di hotel. Poinnya di hotel ya. Iya. Tapi selama Pak Faik menjadi GM ini, pernah nggak sih apa sih tantangan yang paling berkesan gitu? Dan Bapak bisa mengatasinya? Tantangan paling berkesan, kalau di kami sendiri punya pengalaman betul-betul, biasanya hotel itu ada komunikasi dengan penyedia listrik atau PLN ya. Oh iya betul. Jadi ketika mau ada pemadaman biasanya akan diinfokan nanti jam sekian sampai jam sekian listriknya padam. Iya. Pada suatu saat pernah kejadian tanpa ada info dari PLN, kemudian di situ pas juga kami mengalami kendala genset, jadi luar biasa, dan event ratusan orang saat itu, jadi luar biasa. Akhirnya seperti tadi Pak Saiful, adanya komplain pasti kita memberikan kompensasi, betul. pasti harus keluar kompensasi, Iya, betul. entah itu berupa produk ataupun kompensasi yang lain ya Pak. Kompensasi lain itu Mungkin diskon? disimpan dulu Pak, karena kita Oh, harus oke. komersial berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa setia TVku, tetap di Hotel Talks. Kita lanjut setelah jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rohmat, SIK, SM Hum, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitar kita. Tidak hanya di kota-kota besar, sekarang narkoba sudah banyak masuk ke wilayah pedesaan dengan segala macam bentuk dan modus operandi. Jangan tinggal diam, karena masa depan bangsa tergantung dari kepedulian kita dalam memerangi masalah narkoba. Tolak penyalahgunaan narkoba dan silahkan laporkan apabila menemukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dan bantu pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba untuk bisa mendapatkan akses rehabilitasi. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug, speed up, never up. Mari wujudkan Jawa Tengah gayeng, perangi narkoba bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air,
dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Baik, kembali lagi dalam acara Hotelier Talks bersama narasumber kita, Bapak Nur Faik, GM Hotel Gracia Semarang. Bapak bicara mengenai goal, segmentasi pasar sasaran hotel itu kira-kira siapa saja, Pak? Goal. Iya. Nah, kalau kita bicara customer hotel, tentunya di situ ada goal ataupun desire ya. Iya, betul. Goal itu tujuan. Jadi tujuan tamu menginapi hotel itu lebih ke practical needs, di mana pasti seorang tamu kepingin mempunyai kamar yang nyaman, comfortable room, kemudian wifi yang cepat, dan harus dibedakan dengan yang namanya desire. Kalau desire ini lebih ke personal preference. Misalkan pingin kamar yang view-nya bagus gitu ya, minta special treatment atau upgrade kamar dan lain sebagainya seperti itu, Bu. Jadi ada dua yang harus kita bedakan. Yang pertama goals, kemudian yang kedua desire. Desire, oke. Kemudian sasarannya itu kira-kira siapa saja, Pak? Apa hanya young couple gitu? Atau family atau... Iya, sebetulnya segmentasi hotel sendiri secara usia itu kan semuanya kena. Semua, mau dari itu anak-anak mulai sekolah TK, SD, SMP, SMA, sampai para pekerja dan usia 60-70 pun masih kena, semua segmen usia. Nah, di sini contoh di hotel convention ini anak-anak TK itu sekarang yang wisuda di hotel bukan anak dari kampus, anak-anak TK sekarang juga wisuda. Sekarang gitu. Nah, ini berarti merata segmen itu. Eranya udah beda. Kalau dulu itu sih, Bu. Jadi lebih merata sekarang ya kalau kita bicara mengenai usia. Hampir semuanya kena. Semua ya, betul. Berbicara mengenai tadi TK yang diwisuda, Pak. Nah, itu komplainnya itu orang tuanya atau anak-anaknya, misalkan katakanlah AC kurang dingin, atau dia mau, kan anak-anak itu kan sukanya bermain ya, Pak. Jadi kalau biasanya kan pakai internet, akses dan sebagainya, itu ada nggak pengalaman dari Bapak? Kalau wisuda TK ataupun SD biasanya lebih tertib ya, karena ada pendampingan dari guru, jadi tidak boleh membawa handphone. Gitu. Tadi Pak Saiful game nggak boleh, Nggak boleh. pasti diamankan dulu sama Bapak itu gurunya. Kemudian rundown sudah tertata. Kalau komplain ya namanya dunia usaha pasti harus siap dengan komplain apapun itu, termasuk acara-acara paket seperti itu. Tantangannya adalah selain dari anak-anak yang suka lari-lari, misalkan, ataupun orang tuanya. Kadang lebih ke orang tua ataupun para pendidik, para guru yang komplain mengenai produk suatu hotel. Entah itu rasanya, presentasinya, atau kebersihannya, gitu sih Pak. Ya, tadi sebelum segmen sebelumnya kan Bapak mengungkapkan mengenai kompensasi ini, Pak. Jadi seperti apa kompensasi yang diberikan untuk tamu yang tadi komplain, kemudian meledak-meledak komplain dan sebagainya, itu seperti apa? Sebetulnya kompensasi itu bisa kita minimalisir dengan handling komplain yang baik, tentunya ya, dengan begitu kita harus menjadi pendengar yang baik, jangan menyela, step-step itu sudah kita pelajari, dan kompensasi yang kita berikan seharusnya seminimal mungkin. Jadi itu tugas dari manajemen, Pak. Jadi kita berupaya memberikan kompensasi tapi sebisa mungkin seminimal mungkin. Ya, kalau berharap mendapatkan diskon yang besar itu kita hindari. Itu kita hindari. Bagaimanapun manajemen harus mengejar revenue, mengejar pendapatan, itu yang kita hindari. Tapi kalaupun ada kompensasi produk yang lebih efisien, lebih efektif, itu akan kita keluarkan. Itu Pak. Ya, betul sekali. Oke, untuk meningkatkan pelayanan tuh apa sih Pak yang harusnya kita lakukan? Misalkan kadang kan mindset orang itu kan kalau di hotel ya hanya untuk mandi, tidur, makan. Nah kan kadang kita ingin membangun nih supaya tamu itu hotel ini adalah tempat untuk tinggal begitu. Nah kira-kira layanan apa yang harus ditingkatkan supaya mindsetnya tamu itu berubah? Oke, sekarang memang tantangan hotel juga sangat luar biasa ya saat ini ya, di mana hotel ini juga harus bisa membaca
momentum misalkan Iya, ya, betul. harus bisa membaca momentum. Kayak gini tahun politik ya, bagaimana kita mengarahkan tim marketing untuk ngejar pasar yang sudah ada sekarang gitu Iya, ya, betul. mengoptimalkan pasar di situ. Kemudian strategi-strategi yang inovatif. Oke. Yang inovatif tuh misalkan bagaimana, ya mohon maaf kalau kita agak bertabrakan dengan teman-teman dari Biro Perjalanan, misalnya seperti itu ya, karena kami launching produk, misalkan nginap di hotel kami, kemudian sekaligus mendapatkan city tour, Iya. paket ke Kota Lama gitu Pak, ke Lawang Sewu kita antar. Nah itu tambahan-tambahan pelayanan ini betul. yang sangat terkesan untuk tamu biasanya kayak gitu Ya, Ibu. termasuk mungkin memanggil dengan panggilan nama begitu ya Pak ya. Nah itu Jadi- pasti, kalau itu pasti. Iya. Panggilan nama, kemudian seorang resepsionis di hotel pada saat check-in tentunya dia akan melihat ID tamu, di Iya. situ dilihat tanggal lahirnya. Siapa tahu hari itu ulang tahun. Gift kan ya, kita- gift saat dia Ya, hidup. dan itu kalau kita memberikan oke. sesuatu gift yang surprise ataupun surprise, itu akan sangat berkesan buat tamu. Iya betul. Wah ternyata saya diperhatikan. Merasa, Belum tentu iya. ingat loh Pak ulang tahun. Ingat ya Pak, ada remindernya Pak, Reminder. ada alarmnya. Alarmnya ya Pak ya. Oke, gitu. lumayan. Oke. Terus yang lain mindset yang explore, adaptif. Kemarin kita pandemik belajar bagaimana yang besar belum tentu yang kuat ya. Kita Iya, belajar dari situ. Jadi yang bisa beradaptasi itu yang hidup. Contoh dinosaurus besar tapi sampai sekarang nggak ada. Iya betul. Tapi kadal yang kecil sampai sekarang masih Malah hidup bertahan. karena bisa beradaptasi. Nah ini contoh di dunia nyata yang kemarin pada saat pandemik juga berlaku seperti itu. Dan yang terakhir care staff Pak Saiful. Betul. Oke. Care staff itu ya care terhadap pelayanan, care terhadap semua pengeluaran, Iya, energi cost. Sepele kelihatannya begitu lewat ruangan, melihat ruangan yang sudah tidak dipakai ya harus dimatikan lampunya. Nah gitu, Ya. saving energi, care ke bagaimana mengoptimalkan revenue. Dan kalau untuk kebersihan sebetulnya di hotel itu hanya satu. Kalau tidak bisa membersihkan, Ya. minimal jangan mengotori. Iya Itu betul. kalau untuk staf hotel ya. Berkaitan dengan care staff Pak, apakah ada pelatihan yang khusus? Atau memang otodidak memang saya karena bekerja seperti ini kemudian saya harus seperti ini dan seperti ini. Apa sudah ada SOP-nya atau memang karyawan itu untuk peduli atau care tadi terhadap lingkungan sekitarnya? Iya, kalau care staff ini sebetulnya lebih ke budaya kerja ya Pak Oke. ya. Budaya Maaf kerja. Pak Faik, Oh, iya, sepertinya baik. harus disimpan dulu jawabannya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB-T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital.
Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo semuanya, jangan lupa saksikan program TVku di YouTube channel TVku 49 yang pastinya seru dan menghibur. Setiap hari hadir memberikan informasi aktual dan terpercaya hanya di Kabar Jawa Tengah. Mau jalan-jalan, keliling alam, atau keliling tempat yang memiliki banyak histori? Jangan khawatir, ada Journey yang tayang setiap hari Rabu. Cari referensi makanan kekinian, makanan tradisional, bahkan makanan pinggir jalan, semua ada di program Hot Mom. Hot banget, hadir setiap hari Jumat. Dan pengen tahu mengenai informasi-informasi terkini, terpercaya, hanya ada di Talk Serba, talk show serba ada, live setiap hari Selasa. Jadi pastikan kamu subscribe dan tonton program kami hanya di YouTube channel TVku 49. Terima kasih pemirsa setia TVku, masih bersama Hotelier Talks, kerjasama antara IHJM DPD Jawa Tengah, TVku, Program Studi Pengelolaan Perhotelan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Dian Nuswantara Semarang. Jadi Pak Faiz tadi kan Bapak berbicara mengenai Hotel Challenge, Pak. Iya, Terakhir itu kan care ya, Pak. Care, Ya. iya. Nah, kemudian ada beberapa hotel itu ada suatu momen namanya golden moment. Itu kalau misalkan dari sudut pandang Bapak nih, seperti apa golden moment dari suatu hotel tersebut? Oke, baik, makasih Pak Saiful, pemirsa TVku. Kalau golden moment sendiri itu saat ini hotel berusaha menjadi unforgettable story ya. Jadi cerita yang tidak terlupakan. Begitu kita singgah di Hotel A, kita mempunyai cerita yang tidak terlupakan. Yang pertama itu. Kemudian hotel sendiri harus mempunyai great brand campaign atau memaksimalkan kampanye untuk merek hotel tersebut, nama hotel tersebut di semua media, Pak. Oh, ya, betul. Entah itu media online, apalagi sekarang ya, ada media sosial, online dan offline juga kita berlakukan. Dan yang penting dipermudah akses ke hotel. Yang tadi, baik itu online, baik itu offline, itu kita permudah. Jadi bagaimana tamu supaya mudah mendapatkan informasi mengenai brand hotel tersebut. Nah, ini juga merupakan golden moment hotel. Kemudian yang terakhir adalah hotel seperti rumah kedua, Pak, seperti family. Nah, ini kita mensiasati bagaimana tentunya dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya supaya merasa datang ke rumah sendiri, rumah keduanya di Semarang misalkan seperti itu. Nah, kalau ini sudah terbentuk, maka mau ada kompetitor yang baru pun, insya Allah akan percaya sama hotel itu. Iya, tidak akan pindah kan, mending kono lain. Tidak ke lain hati. Saya jadi pengen ke hotel, Pak. Rumah saya yang kedua, Pak. Oke, bisa dilanjut Pak paparannya mungkin. Oke, dimana kalau sudah golden moment, maka sekarang kita perlu tahu indikator hotel yang bagus itu secara produknya seperti apa ya, Pak? Betul. Di sini tentunya kalau kita bicara market, maka dia memiliki market yang luas ya, market yang luas. Cakupan coveragenya sangat luas, Pak. Dan media sosial sangat membantu itu karena strategi marketing digital itu lebih efektif daripada offline ya. Lebih murah, jangkauannya lebih luas itu di marketing digital. Kemudian proper product market fit, yaitu tadi memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Betul. Ketika stay di hotel itu orang Membangun akan momen. ingat dulu saya di Semarang di hotel apa ya? Gracia, Pak. Nah, sangat berkesan. Gracia. Gracia gimana tangannya? Hotel Gracia. Ya, Gracia nomor 1. Kemudian high customer retention atau pembelian berulang. Nah, ini tantangan tersendiri. Iya. Jualan apapun ini Susah menjadi itu. indikator sukses ketika
pelanggan melakukan pembelian ulang, berulang, repeater, dan di hotel kami alhamdulillah cukup tinggi, dan di beberapa hotel juga ini menjadi concern bahwa customer yang repeater juga menjadi porsi maintain, porsi perhatian lebih baik daripada customer yang biasa. Yang pembelian berulang itu contohnya Pak, kalau misalkan katakanlah apakah ada reward khusus Pak bagi supaya repeater? bisa pembelian berulang. Ada beberapa hotel yang yang mempunyai loyalty customer reward ya. Misalkan dia sistem poin seperti itu ya. Betul. Gambaran di mulai kita cuci mobil juga kayak gitu kan Pak. Betul. Sekian cuci 10, kali gratis satu. 1, betul. Ada beberapa hotel menerapkan kayak gitu. Kemudian pada saat ulang tahun kita visit, kita memberikan gift, kita memberikan surprise atau berupa voucher untuk stay di hotel. Nah itu beberapa langkah yang ditempuh hotel untuk memberikan loyalty customer reward, seperti itu sih Pak. Oke, betul sekali. Tapi menurut Pak Faik, setelah mengalami COVID kemarin nih, menurut Pak Faik itu misalnya Hotel Gracia sudah merasa meningkatkan ukuran pasar belum? Kalau COVID kemarin kan menurun ya. Iya. Kalau sebelumnya di 2019 dan saya rasa ini semua hotel juga hampir sama. Di mana sebelum pandemik itu merupakan peak perform ya Pak. Perform tertinggi itu 2019 dan saat ini menjadi PR semua manajemen hotel untuk mengejar histori 2019. Dan di 2023 kemarin rata-rata semua hotel belum bisa kembali ke peak perform seperti 2019 Ibu. Jadi masih di kisaran mungkin 85-90% lah. Ya, belum ke 100% gitu Pak Saiful. Tapi nanti lambat laun kan bisa Pak. Insya Allah, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan bisa. Tapi ini pemirsa setia TV-ku itu bisa berpartisipasi atau bertanya langsung mengenai Hotel Challenge dan tadi Guest Journey itu di YouTube live-nya di TV-ku 49 channel. Jadi bisa berkolaborasi di situ. Jadi kita lanjutkan Pak Faik. Jadi tadi kan ada semacam mapping ya Pak. Jadi kalau di hotel itu kan ada mapping bagaimana guest journey-nya seperti apa. Jadi kalau misal tadi katakanlah sosial media kemudian berperan sangat penting, apalagi sekarang masif ya Pak, ada beberapa sosial media yang digunakan oleh kaum milenial yang tentunya kalau misalkan usia 50 ke atas kan paling biasanya langsung masih konvensional, datang langsung atau telepon by phone dan sebagainya. Tapi kalau anak muda sekarang kan nggak bukan mau repot, seperti langsung online. Betul. Ya, yang pertama untuk guest journey di hotel itu tentu butuh inspirasi Pak. Inspirasi begitu Bu Maya ke Surabaya, inspirasi akan stay di mana, ya kan? Sudah mulai googling, searching dan lain sebagainya. Kira-kira saya akan stay di mana? Nah ini peran sosial media untuk mempengaruhi seseorang sebelum mengambil keputusan. Nah, pada saat sebelum mengambil keputusan, biasanya itu mak-mak, ibu-ibu pasti tahu. Yang dilihat apa? Review pasti. Iya betul, pasti review itu. Itu akan menambah referensi juga. Oh review ternyata di hotel A ini bagus. Nah begitu Bu Maya ke Surabaya atau ke Semarang, memutuskan kalau gitu saya tinggal di hotel A. Itu sudah masuk ke orientasi decision. Nah, decision kemudian dilanjutkan dengan booking, melalui platform yang sangat banyak saat ini ya, baik offline maupun online ataupun direct website Pak. Hotel punya direct website di mana beberapa hotel sudah punya direct booking button di situ ya. Sudah klik langsung ke reservasi dan stay di hotel. Nah, stay di hotel ini menjadi pelajaran yang menarik bagaimana pada saat tamu mulai datang di hotel ini beliau disentuh 5 panca inderanya Pak. Dari 5 panca indera itu disentuh semua, mulai dari mata, mulai dari hidung, telinga, kemudian dari perasa, kulit dan lain sebagainya, semuanya disentuh Pak. Kita simpan dulu Pak untuk panca indera tadi. Jadi jangan kemana-mana pemirsa setia Hotelier Talks, kita kembali setelah komersial berikut ini. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik UDINUS, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global.
Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif, menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas, siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rohmat, SIK, SIM Hum, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitar kita. Tidak hanya di kota-kota besar, sekarang narkoba sudah banyak masuk ke wilayah pedesaan dengan segala macam bentuk dan modus operandi. Jangan tinggal diam, karena masa depan bangsa tergantung dari kepedulian kita dalam memerangi masalah narkoba. Tolak penyalahgunaan narkoba dan silahkan laporkan apabila menemukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dan bantu pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba untuk bisa mendapatkan akses rehabilitasi. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug, speed up, never up. Mari wujudkan Jawa Tengah gayeng, perangi narkoba bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi dalam acara Hotelier Talks bersama narasumber kita, Bapak Nur Faik, GM Gracia Hotel. Bapak, kita bicara mengenai tadi ya yang sempat terputus mengenai panca indera. Nah, itu bagaimana sih? Apa kaitannya dengan ini ya, step-step ini? Baik, makasih Bu Maya, di pemirsa TV-ku. Pada saat tamu mulai stay, mulai masuk ke hotel, itu yang disentuh semua panca indera harus tersentuh, Pak. Yeah. Bukan disentuh, tapi harus tersentuh semuanya. Dari matanya, hidung, kemudian telinga, mulut, dan kulit, ya, perasa. Itu semua harus kerasa. Yeah. Contoh mata, begitu masuk hotel, maka semua yang tampak oleh mata itu harus menarik, ya. Yaitu presentasinya, dekorasinya, kebersihannya. Kemudian pendengaran, masuk ke hotel, mendengarkan musik-musik yang slow, soft gitu ya, Pak. Wah, ada alunan musik yang enak begitu masuk hotel. Kemudian apalagi hidung, ada parfum otomatis. Nah, baunya wangi di area lobi. Kemudian mulut, begitu kita datang disuguhkan dengan welcome drink atau snack yang bisa dinikmati, dan temperatur ruangan yang dingin ini dirasakan oleh kulit. Berarti panca indera itu harus disentuh semuanya begitu masuk ke hotel. Ini akan menjadi kesan buat tamu. Iya, betul sekali. Nah, ini sepertinya ada penanya ini, Pak. Dari Zulfrida Rahma, ya. Bagaimana cara handle komplain yang di mana tamu tersebut sudah tidak berada di lokasi? Gitu, Pak. Apa ini? Iya. Dia bertanyanya melalui media sosial, misalkan komplainnya. Ini memang tugas hotel melalui media online ataupun media sosial ini harus segera merespon, memberikan feedback.
ya, Fast memberikan respon ya, Pak, ya? memberikan fast respon ya secepat mungkin, entah itu OTE, entah itu media sosial, Google Review, itu harus segera direspon, Pak. Karena kalau tidak direspon itu jelek sekali, Iya. rumornya sangat jelek, akan terjadi pembiaran ibaratnya itu ya, dan rumor di luar nanti sangat jelek. Iya, Berarti, betul. wah ini manajemen rak genah ini. Ada komplain seperti ini tidak dihandle seperti Ini itu. tugasnya di bagian departemen Di front office front office, front ya, Pak, office ya? juga bisa, biasanya kalau di ya tepatnya di bagian front office karena Ya, service, melalui proses reservasi Reservasi, mulai dari betul. situ, kemudian handling komplain biasanya juga dihandle oleh tim dari front office. Oke, betul. Biasanya akan melalui departemen front office. Iya. Seperti itu ya, Pak, ya. Oke. Kemudian mungkin bisa dipaparkan, Pak, materinya. Kemudian ketika check out ataupun post stay ini juga masih menjadi concern kita, dalam arti entah itu dari online travel agent ataupun dari tamu dari manapun, kalau bisa sebelum meninggalkan hotel itu harus ditemui, Pak. Harus ditemui untuk memberikan reviewnya di situ. Iya, betul. Nah, tadi yang pertanyaan Mbak Sufrida juga ada relevansi ke situ. Kenapa? Begitu kita lewat, tamu akan nulisnya di media online. betul. Nah, ini yang kita hindari. Jadi, kalaupun ada tamu komplain sebelum meninggalkan hotel, kita temuin dan menulis review di situ. Harapannya adalah tamu tidak akan meneruskan di media online. Iya. Jadi akan beliau merasa, saya nggak perlu nulis lagi karena sudah tersampaikan gitu loh, Betul, Pak. ya. Nah, itu Apalagi yang tadi meledak-ledak ya, Pak. meledak-ledak itu memang, dan itu saya yakin di semua hotel juga Pernah mengalami ya, Pak? pernah ya? mengalami tamu-tamu yang tipikal numpuk-numpuk komplain kemudian meledaknya di Iya, hotel. betul. Pasti juga sering mengalami. Nah, ini kita harus memaksimalkan guest review ya, Pak ya. Betul. Sekarang medianya banyak, ada TripAdvisor, ada WhatsApp-nya hotel juga ada. Banyak sekali sekarang. Ada online travel Iya, betul. agent. Nah, itu banyak media yang bisa kita pakai gitu, Bapak Ibu. Iya. Betul. Kemudian Nah, kita bicara akses ya, Pak ya. Ya. Akses tadi untuk menimbulkan inspirasi ataupun decision tamu memilih hotel, tentunya bagaimana tamu ini merasa mudah menemukan brand hotel itu. Nah, salah satunya adalah melalui sosial media. Betul. Ya, jadi ini ada beberapa clue untuk sosial media. Ya, clue sosial media antara lain, sosial media itu harus ada 4 syarat di situ. Oke. Yaitu harus informatif, inspirasi, interaktif, dan fast respon Fast tadi, respon. Pak. Kalau kita punya IG, misalkan Instagram suatu hotel, maka adminnya harus benar-benar Iya, mantengin terus, mantengin Pak. itu. Begitu ada yang DM, langsung merespon segera. Iya. Harus fast respon, karena begitu tidak fast respon, maka akan menjadi lost business. Ya, bisa seperti itu, Ibu. Iya, Kalau untuk dari offline dan online, Pak, seberapa pengaruhnya terhadap sistemnya revenue ya, Pak? Jadi kan saat ini kan mungkin ada beberapa yang tadi kaum-kaum sebelum milenial itu kan memilih untuk jalan offline daripada dengan online, karena kan beliau juga mungkin menggunakan smartphone juga tidak terlalu sekencang anak-anak milenial sekarang. Ya, sekarang memang teknologi sudah di genggaman kita ya, Iya. Pak ya. Tapi ada sisi plus minusnya juga adanya teknologi ini, karena sekarang untuk membuat forecasting kamar misalkan, Pak, itu tidak seperti dulu. Jadi Iya, dulu betul. itu 1 bulan sebelumnya kita udah bisa membaca forecast. Kalau sekarang last minute, Pak. Begitu masuk tol mulai searching. Iya. Ya kan? Mulai searching, mulai ini saya mau Tapi stay Mas di Sam ngalami tempat gitu, ini. Pak, bener. Kalau mau masuk tol baru ini. Nah, itu yang di manajemen untuk membuat forecast agak sulit. Kalau dulu jauh-jauh hari orang udah booking, Pak. Iya. Udah booking, akumulatif booking itu kita kumpulkan namanya forecast. Iya. Jadi hari ini laku berapa kamar itu udah terbaca. Tapi saat ini last minute 1 jam sebelumnya bisa berubah. Iya. Tapi biasanya untuk seperti saya sebagai konsumen itu biasanya pilihnya yang last minute, Pak. Karena ada beberapa mungkin penurunan secara Ya, lumayan lah. ya, lumayan gitu ya. Ya, 10.000, 20.000 kan lumayan. betul. Pak, buat Kalau beli itu sate. memang hotel setting rate-nya kan fluktuatif Iya, ya, betul. berubah. Apalagi kalau customer yang
orang hotel pasti tahu jam-jam berapa harus Iya. check-in tahu. Maaf Pak Faik, sepertinya jawabannya disimpan dulu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro for a better future. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Bertani ekonomi, bergabunglah bersama kami. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Terima kasih pemirsa setia TV-ku, masih bersama Hotel Talks kerjasama antara IHCM DPD Jawa Tengah, TV-ku dan program studi pengelolaan perhotelan. Jadi tadi Pak Faik ada beberapa experience ya Pak. Jadi guest experience tadi selain 5 panca indera yang disentuh, apakah ada hal lain yang yang bisa didapatkan oleh si tamu Pak sebelum maksudnya pada saat datang? Golden moment tadi ya. Iya, kalau pada saat datang pertama pada saat check-in ya Pak Saiful ya. Yang kalau pada saat check-in itu yang pertama jangan membiarkan tamu menunggu terlalu lama. Biasanya itu check-innya lama itu udah menjadi bad mood di awal ya. Wah, pengalaman yang jelek. Sudah pertama check-in, kemudian check-innya lama, itu menjadi catatan tamu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita memberikan semacam welcome snack atau welcome drink, Pak. Karena tamu ini kan dari perjalanan jauh mungkin ya, bisa melalui darat, kemudian capek, begitu di hotel ada minuman, ada makanan yang free, istilahnya yang complimentary buat beliau, itu akan sedikit mengurangi rasa lelah beliau di jalan. Dan kita menggunakan teknologi ya Pak, teknologi di sini bukan berarti harus yang canggih betul, tidak, tapi begitu kita sudah mendapat kontak tamu, maka
sebisa mungkin komunikasi itu kita deliverkan melalui nomor tamu tersebut. Oh, iya. Jadi kita informasi tembusannya, misalkan begitu check-in, kita welcoming di situ, selamat datang di hotel, kita mengucapkan terima kasih, kemudian di situ di info, check-in time, check-out time-nya, password wifi-nya apa. Iya, betul. Nah, di situ kita komunikasi dengan tamu, berarti masih nyambung terus nih. Iya, betul. Dari check-in, kemudian menikmati welcome drink atau Stay. welcome snack, kemudian disambung lagi dengan welcoming message ya. Dan masih menggunakan sistem di hotel juga, tepatnya menggunakan PMS ataupun hotel system. Nah, hotel system di sini untuk mencatat segala detailing tamu, misalkan request minta dibangunkan jam berapa, kemudian besok minta diantarkan ke bandara jam berapa. Ini harus kita note betul-betul menjadi catatan, jangan sampai kelewat, karena kelewat ini akan sangat berbahaya buat komplain pelayanan yang meledak hotel. tadi ya. Iya, betul itu. Nah, ujungnya adalah ujung dari materi ataupun sore ini adalah hotel is experience, Pak. Jadi hotel is pengalaman yang bagus, di mana setiap kesempatan adalah pengalaman, every moment is experience, kemudian unforgettable story, dan new service ataupun innovation. Nah, untuk menciptakan pengalaman yang bagus ini PR yang sangat berat adalah menjadi konsisten, Pak. Karena kita human, kita tuh manusia, kadang mengalami bad mood, kadang mengalami ngantuk, ya, kadang mengalami macam-macam, Pak, manusiawi ya, yang manusia alami itu kan juga banyak. Nah, di sini harus konsisten memberikan pelayanan yang baik, harus bisa tersenyum meskipun bad mood, harus bisa melek meskipun ngantuk. Nah, itu yang kadang harus, ya, apalagi shift malam ya mungkin ya. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi staf hotel untuk selalu konsisten melayani tamu sebaik-baiknya. Tentunya harus ada tim yang kuat ya, Pak ya. Iya, nah, betul. Kira-kira apa sih strategi Pak Faik sebagai GM nih supaya timnya itu bisa grow mindset-nya gitu? Selalu update pasti, selalu update teknologi, selalu update produk, itu harus. Jadi harus mengikuti tren, harus mengikuti tren. Seperti contoh saat ini lagi boomingnya kromboloni. Kita harus ikut bikin kromboloni ala hotel kita seperti apa. Tentunya tidak meninggalkan SOP ataupun standar internasional pembuatan kromboloni, misalnya kayak gitu. Itu salah satu contoh di kuliner. Kalau di hotel sendiri kita harus ikutin tren hotel itu seperti apa, yang diinginkan kayak apa. Pengalaman tentunya Instagramable, ada tempat foto di situ, kemudian pengalaman pelayanan yang kita berikan ke tamu. Jadi tadi be konsisten itu memang sulit, tapi harus selalu dikerjakan ya, Bapak. Jadi mungkin ini akhir dari Hotel Your Talk. Jadi mungkin tadi bisa saya rangkum bahwa hotel is experience benar-benar, Pak ya. Jadi tadi ada unforgettable story, kemudian menciptakan every moment atau experience, kemudian ada new service atau innovation. Jadi mungkin itu yang membuat para tamu itu menjadi nyaman, jadi like feel homes ya tadi ya, atau rumah kedua. Jadi mungkin terima kasih Pak Faik atas waktunya. Jadi semoga sehat selalu. Kemudian Ibu Maya, terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa berbincang kembali dengan narasumber, kemudian dengan topik yang lebih menarik lagi. Jadi mungkin saat ini pemirsa setia TV-ku tetap saksikan Hotel Your Talks setiap 2 minggu sekali di program kesayangan Anda, televisi Kampus Udinus. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan Rumah Pejuang Perubahan Jawa Tengah Minggu malam kembali menggelar nonton bareng debat kedua kandidat calon Presiden Republik Indonesia yang digelar KPU RI.
bertempat di Sekretariat Relawan Rumah Pejuang Perubahan, Jalan Citarum nomor 49